Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum saya mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rizky, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi Zidna zidna ilman ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa belajar setelah sudah kita baca. Baik, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Baik, pertama saya absen dulu, Bapak absen dulu. Rizky hadir. Vino Izin, Pak. izin Vino. Iya, Pak. Oh, Tadi pergi sama bapak ibunya. Dodit Itu tadi itu, Pak. Apa? Sakit, Pak. Tadi luka. sakit ya? Sakit berarti. Rido Ketiduran, Pak. ketiduran. Aduh, bahaya ini anak-anak ketiduran. Chandra Itu, Pak. Malah mainan HP. tuh, besok bilangin ya, jangan mainan HP gitu. Sekolah ajakin. Ya. Terus Ferdi Itu, Pak. Tadi dia pergi ke tempat mbahnya main, Pak. oh baik, jadi yang berangkat ini cuma Rizky aja ini. Iya. Waduh, ini sekolah zaman now ya. Baik, sekarang kita mulai pembelajaran. Pembelajaran hari ini yaitu tentang kasih sayang. Baik, akan bawa bacakan bagaimana kisah kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Tolong disimak baik-baik ya, Rizky. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Pada hari raya Idul Fitri telah tiba. Sejak pagi-pagi semua orang sibuk mempersiapkan pesta menyambut Lebaran. Kota Madinah dipenuhi suasana gembira. Waktu pelaksanaan sholat Id semakin dekat. Tua muda dengan mengenakan pakaian terbaru mereka pergi menuju lapangan. Anak-anak turut mengenakan pakaian terbaru mereka pergi menuju lapangan. Anak-anak turut beserta orang tua mereka bermain dan bercanda di tempat yang agak jauh dari orang dewasa. Suasana di sekitar lapangan semakin semarak dengan aroma wangian yang melenakkan dari pakaian yang melambai-lambai serta sapu tangan yang berkibar-kibar, ditimpa riuh rendah suara anak-anak yang tiada henti. Usai sholat Id, anak-anak tampak sibuk mengucapkan selamat Lebaran. Ketika Rasulullah SAW hendak pulang, beliau melihat seorang bocah bertubuh kurus, memakai baju compang-camping, duduk sendirian di salah satu sudut lapangan sembari melelehkan air mata. Rasulullah SAW berjalan menghampiri anak tersebut dengan penuh kasih sayang, mengusap pundaknya dan bertanya, "Mengapa menangis, nak?" Si anak dengan marah menyingkirkan tangan Rasulullah dan berkata, "Tinggalkanlah aku sendiri, aku sedang berdoa," kata anak tersebut. Rasulullah SAW membelai rambut bocah itu dan dengan suara yang penuh kelembutan beliau bertanya kembali, "Katakan padaku, nak, apa yang terjadi padamu?" Bocah itu menyembunyikan wajah di antara kedua lututnya lalu berkata, "Ayahku terbunuh dalam peperangan. Ibuku sudah nikah lagi dengan orang lain. Harta benda milikku dijarah orang. Aku hidup bersama dengan ibuku, tetapi suaminya yang baru telah mengusirku pergi. Hari ini semua anak-anak sebayaku bercanda dan menari-nari dengan mengenakan pakaian barunya.
Tetapi diriku, aku tidak punya makanan yang kumakan dan tidak pula atap yang melindungiku. Air mata Rasulullah mulai menetes. Tetapi beliau mencoba untuk tetap tersenyum sembari bertanya, "Jangan bersedih anakku," kata Rasulullah. "Aku juga kehilangan ayah dan ibu saat aku masih kecil." Si anak mengadahkan kepalanya dan menatap Rasulullah. Ia segera mengenali wajah itu dan ia pun merasa sangat malu. Dengan nada penuh kasih, Rasulullah SAW berkata, "Jika aku menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu dan Fatimah saudaramu, apakah kamu akan merasa bahagia, anakku?" Si anak mengangguk. Tentu. Rasulullah menggandeng tangan anak malang itu dan membawanya ke rumah. Beliau manggil Aisyah. "Aisyah, terimalah anak ini sebagai anakmu." Aisyah memandikan anak itu dengan tangannya sendiri dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Setelah memakaikan pakaian padanya, Aisyah berkata, "Sekarang pergilah nak, kau bisa bermain dengan teman-temanmu, dan bila sudah kau rasa cukup, pulanglah." Si anak kembali ke lapangan seraya menari kegirangan. Teman-teman sebayanya keheranan melihat perubahan yang tiba-tiba pada dirinya. Mereka menghampirinya dan menanyakan kisahnya. Si anak malang itu menceritakan semua detail peristiwa yang barusan dialaminya bersama Nabi. Mendengar ceritanya, salah seorang temannya berkata dengan wajah cemberut, "Alangkah bahagianya hari ini bila ayah-ayah kita telah meninggal seperti ayahnya." Ya, itulah tadi yang bawa bacakan mengenai kasih sayang Rasulullah SAW terhadap seorang anak kecil yang malang, yang dia hidupnya malang. Ayahnya telah meninggal, kemudian ibunya menikah lagi dengan ayah tiri sehingga anak tersebut ditelantarkan. Maka ketika itu datanglah Rasulullah, dan Rasulullah menjadikan anak tersebut menjadi anaknya sendiri. Jadi mengangkat anak tersebut menjadi anaknya sendiri. Gimana? Paham Rizky tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak tersebut? Paham. Jadi mungkin cukup sekian ya yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin ada pertanyaan tidak? Tidak. Yang benar, tidak pertanyaan. Coba ada kalimat yang tidak dipahami atau ada ada kata-kata yang tidak dimengerti, coba tanyakan mengenai kisah yang Bapak bacakan tadi. Kalau tidak ada, nanti Bapak kasih pertanyaan ini. Tadi itu ada Apa? kok kayaknya ada peperangan itu kok bisa? Peperangan? Gimana ya? Peperangan ya? Kok bisa ada peperangan? Di mana? Oh, iya, jadi si ayah anak malang ini, yaitu mungkin seorang yang hobi dalam berperang ya. Nah, singkat cerita mungkin si ayah anak ini meninggal dalam sebuah peperangan, yang mana sehingga menjadikan ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian anak ini punya ayah tiri, dan ayah tirinya ini tidak perhatian dengan anak ini, sehingga anak ini menjadi terlantar dan merasa dia tidak mempunyai rasa dibelas kasihan oleh
kedua orang tuanya, oleh ayahnya khususnya, begitu. Jadi ada lagi? Ada. Apa? Anak ini laki-laki atau perempuan? Anak ini laki-laki ya, laki-laki. Anak ini laki-laki. Walaupun tidak disebutkan namanya, yang jelas anak ini laki-laki. Kemudian ada lagi nggak? Enggak. Selain itu juga ya, selain Rasulullah mengasihi kepada anak kecil, Rasulullah juga mempunyai rasa kasihan kepada seseorang yang telah menghinanya. Pada suatu hari Rasulullah berjalan di pinggir pasar Madinah, terdapat seorang yang buta yang sedang mengemis. Nah, kemudian Rasulullah menghampiri orang buta tersebut, kemudian memberinya makan, padahal orang buta tersebut telah menghina Rasulullah, telah menjelek-jelekkan Rasulullah di hadapan Rasulullah sendiri, di hadapan Rasulullah, menghina Rasulullah di saat sembari Rasulullah menyuapkan sesendok nasi kepadanya. Tapi Rasulullah tetap sabar, tetap mengasihi, tetap mengasihani, tetap menyayangi orang tersebut. Dan ketika Rasulullah wafat, orang tersebut, seorang buta tersebut menyesali atas perbuatannya. Dan akhirnya orang tersebut masuk Islam karena perbuatan Rasulullah yang amat mulia. Dan begitu ia menjadi cinta kepada Rasulullah. Begitu. Ada lagi? Tidak. Sudah, mungkin cukup sekian ya yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.